Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar matematika bersama Bu Idel. Materi yang akan kita pelajari yaitu masih di bagian statistika. Ibu akan menjelaskan tentang ukuran penyebaran data. Di sini kita akan belajar tentang simpangan rata-rata, simpangan baku atau standar deviasi, simpangan kuartil atau jangkauan semi interkuartil. Kita akan bahas simpangan rata-rata. Yang pertama, simpangan rata-rata atau SR adalah rata-rata dari simpangan atau deviasi nilai-nilai terhadap mean dalam suatu distribusi frekuensi, di mana yang diambil nilai yang berharga mutlak atau berharga positif. Selanjutnya, simpangan rata-rata pada data tunggal. Rumus yang digunakan adalah SR sama dengan sigma dikali nilai mutlak dari XI dikurang X bar per N, di mana SR sama dengan simpangan rata-rata, XI sama dengan data ke I sama dengan indeks 1, 2, 3, dan seterusnya, X bar sama dengan rata-rata atau mean, N sama dengan jumlah data. Kita ke contoh. Simpangan rata-rata dari data tunggal 6, 3, 6, 5, 8, 7, 6, 5. Tentukan rata-rata data tunggalnya atau SR. Pertama kita cari dulu X bar dengan menjumlahkan data ke 1 sampai data terakhir. Kemudian dibagi dengan jumlah data. Diperolehlah 5,75. Selanjutnya kita masukkan ke rumus SR, simpangan rata-rata. Kita hitung nilainya. Nilai mutlak dari data ke-1 yaitu 6 dikurang 5,75 ditambah nilai mutlak dari data kedua 3 dikurang 5,75 ditambah nilai mutlak dari data ketiga 6 dikurang 5,75 ditambah selanjutnya sampai data ke 8 dibagi dengan N-nya adalah 8. Sehingga diperoleh adalah 6 dikurang 5,75 adalah negatif 0,25 ditambah nilai mutlak dari negatif 2,75. Sehingga diperoleh dan seterusnya. Sehingga diperolehlah SR sama dengan 0,25 ditambah 2,75 ditambah 0,25 ditambah 0,75 ditambah 2,25 ditambah 1,25 ditambah 0,25 ditambah 0,75. Diperolehlah hasil 8,5. Kemudian dibagi 8, didapatlah SR-nya 1,06. Selanjutnya kita ke simpangan rata-rata data kelompok. Dengan menggunakan rumus SR sama dengan sigma FI dikali nilai mutlak XI dikurang X bar per sigma F, di mana SR sama dengan simpangan rata-rata, XI sama dengan data ke I, FI sama dengan frekuensi kelas ke I sama dengan indeks 1, 2, 3, dan seterusnya, X bar sama dengan rata-rata atau mean. Sigma F sama dengan jumlah frekuensi. Contoh yang pertama, tentukan simpangan rata-rata dari data berikut. Nah, di sini ada kolom pertama yaitu data, kemudian kolom kedua frekuensi, kolom ketiga frekuensi dikali dengan data, kemudian kolom keempat nilai mutlak dari XI dikurang X bar. Selanjutnya, kolom terakhir adalah frekuensi dikali nilai mutlak XI dikurang X bar. Nah, kita masukkan ke rumus SR.
Langkah pertamanya cari dulu X bar atau min, yaitu 174 dibagi dengan 25 sama dengan 6,96. Selanjutnya kita masukkan ke rumus SR, sigma FI dikali nilai mutlak XI dikurang X bar itu adalah 27,28 dibagi dengan sigma F, yaitu banyaknya frekuensi data atau jumlah frekuensi data, yaitu 25, sehingga diperoleh hasilnya 1,09. Maka SR sama dengan 1,09. Contoh yang kedua, tentukan simpangan rata-rata dari data di samping. Nah, jawab. Rumusnya SR sama dengan sigma FI dikali nilai mutlak XI dikurang X bar per sigma F. Langkahnya tetap kita cari dulu min ya atau rata-ratanya. Frekuensi dikali X per sigma F yaitu 6,250 dibagi dengan 100. Diperoleh hasilnya 62,5. Kemudian kita masukkan ke rumus SR, diperoleh hasilnya 5,03. Selanjutnya kita masuk ke simpangan baku atau standar deviasi. Yang kedua, simpangan baku atau S adalah akar dari jumlah simpangan kuadrat dibagi dengan banyaknya data atau frekuensi. Simpangan baku data tunggal, rumus yang digunakan adalah S sama dengan akar dari sigma dalam kurung XI dikurang X bar dipangkatkan 2 dibagi dengan N, di mana S sama dengan simpangan baku, XI sama dengan data ke I sama dengan indeks 1, 2, 3, X bar sama dengan rata-rata atau min, N sama dengan jumlah data. Contoh, tentukan simpangan baku dari data berikut 6, 3, 6, 5, 8, 7, 6, 5. Nah, kita tentukan rumusnya. S sama dengan akar dari sigma XI dikurang X bar dipangkatkan 2 dibagi dengan N. Kita cari rata-ratanya, diperoleh hasil 5,75. Kemudian kita masukkan ke rumus simpangan baku. Diperolehlah hasilnya akar dari 6 dikurang 5,75 dipangkatkan 2 ditambah dalam kurung 3 dikurang 5,75 pangkat 2 ditambah 6 dikurang 5,75 pangkat 2 ditambah 5 kurang 5,75 pangkat 2 ditambah 8 dikurang 5,75 pangkat 2 sampai data terakhir, kemudian dibagi dengan N, N-nya adalah 8. Sehingga diperoleh hasilnya akar dari 0,0625 ditambah 7,5625 ditambah seterusnya sampai data terakhir, kemudian dibagi 8, diperoleh hasilnya akar 15,5 dibagi 8, sama dengan akar 1,9375, hasilnya adalah 1,39. Selanjutnya kita masuk ke simpangan baku data kelompok. Rumusnya adalah S sama dengan akar sigma FI dikali dalam kurung XI dikurang X bar dipangkatkan 2 dibagi dengan sigma F, di mana S sama dengan simpangan baku, XI sama dengan data ke I, FI sama dengan frekuensi kelas ke I sama dengan indeks 1, 2, 3, X bar sama dengan rata-rata atau min, kemudian sigma F sama dengan jumlah frekuensi. Contoh, tentukan simpangan baku dari data berikut. Ya. Nah, rumus yang kita gunakan adalah rumus simpangan baku data kelompok. Langkahnya tetap sama, kita cari dulu X barnya atau min-nya atau rata-rata. Diperolehlah hasilnya 174
dibagi dengan 25 sama dengan 6,96. Selanjutnya kita masukkan ke rumus simpangan baku data kelompok. Akar dari sigma Fi dalam kurung Xi dikurang X bar pangkat 2 itu adalah 50,92. Kemudian dibagi dengan sigma F atau jumlah frekuensinya adalah 25, sehingga diperoleh S sama dengan akar 2,04, hasilnya 1,43. Selanjutnya kita masuk ke simpangan kuartil. Simpangan kuartil atau jangkauan semi kuartil, rumus yang kita gunakan adalah DQ sama dengan Q3 dikurang Q1 dibagi dengan 2. Di mana DQ sama dengan simpangan kuartil, Q3 sama dengan kuartil atas, Q1 sama dengan kuartil bawah. Simpangan kuartil data tunggal. Contoh, tentukan simpangan kuartil dari data 5, 8, 11, 12, 15, 6, 9. Jawab, data di atas diurutkan terlebih dahulu 5, 6, 8, 9, 11, 12, 15. Nah, kita cari dulu Q1 dan Q3-nya. Q1 sama dengan 6, Q3 sama dengan 12. Maka DQ sama dengan Q3 dikurang Q1. 12 dikurang 6 dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 3. Selanjutnya simpangan kuartil data kelompok. Contoh, tentukan simpangan kuartil dari data di samping. Jadi ada sebuah data berserta frekuensinya. Jawab. Nah, kita cari frekuensi kumulatif dari data tersebut. Frekuensi kumulatif yaitu 1, kemudian 1 ditambah 3 hasilnya 4, 4 ditambah 5, 9, 9 ditambah 8, 17, 17 ditambah 4, 21, 21 ditambah 3, 24, 24 tambah 1 sama dengan 25. Jadi banyaknya data adalah 25. Kemudian kita tentukan Q1 dan Q3. Letak Q1 sama dengan 1/4 dikali dengan 25, sama dengan 6,25. Jadi letaknya pada frekuensi kumulatif di kelas ke-3. Maka Q1 sama dengan 6. Kemudian letak Q3, 3/4 dikali 25. Hasilnya 18,75. Ini terletak pada kelas ke-5. Sehingga Q3 sama dengan 8. Maka DQ sama dengan Q3 dikurang Q1 dibagi 2. 8 dikurang 6 dibagi 2. Hasilnya sama dengan 1. Demikianlah pembelajaran matematika pada hari ini. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga materi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.